semuanya dalam rangka menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Jadi menjelang bulan suci Ramadan ini, kita mengusung tema lestarikan tradisi, dekatan diri dan selamatkan bumi. Oleh karena itu ada sejumlah kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan, dari mulai kegiatan pertama temu penanggung jawab program siaran agama Islam di media beberapa hari yang lalu, kemudian juga ada tarfik Ramadan, ada jalan sehat di hari Ahad kemarin, di mana kemudian tidak hanya jalan sehat, tetapi di situ adalah juga pembagian pohon dalam rangka merawat dan melestarikan lingkungan. Lalu kemarin juga ada simaan Al-Quran yang diikuti serentak di 38 provinsi, diselenggarakan bersama-sama dengan LPTQ. Dan hari ini alhamdulillah juga kita ngaji budaya terkait dengan bagaimana kita mengamplifikasi pesan-pesan deklarasi Istiqlal dalam perspektif budaya. Oleh karena itu kita mohonkan Pak Dirjen pointer seperti terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, terutama sekali lagi menyiapkan kegiatan-kegiatan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan media yang saya cintai, saya banggakan, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangkaian kegiatan menjelang bulan suci Ramadan yang secara kelembagaan di Kementerian Agama kami ingin menyampaikan pesan pertama adalah Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Yang kedua adalah Ramadan menyenangkan, menenangkan. Nah, pada hari ini kita sekarang ini sedang melaksanakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, yaitu terkait dengan ngaji budaya. Yang ngaji budaya ini relate terkait dengan salah satu agenda di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru saja dirilis oleh Pak Presiden, yaitu terkait dengan memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Sekaligus pada hari ini juga kami ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa Islam yang rahmatan lil alamin menjadi landasan dalam menentukan jati diri kebangsaan melalui harmoni antara agama, antara budaya, dan juga ekologi atau lingkungan. Beberapa hal yang mungkin penting untuk kami sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip deklarasi Istiqlal yang sudah dideklarasikan oleh Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada beberapa bulan yang lalu. Jadi ada 3 hal yang penting dari prinsip-prinsip deklarasi Istiqlal dalam perspektif budaya. Yang pertama adalah agama dan budaya itu saling menguatkan, tidak bertentangan. Islam di Indonesia berkembang juga melalui dan menggunakan instrumen kebudayaan lokal yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya di Jawa, kita mengenal ada Wali Songo yang salah satu cara berdakwahnya itu menggunakan seni mocopat, ada juga seni wayang, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa antara seni, antara budaya dengan agama itu bisa saling melengkapi dan saling mendukung. Termasuk dalam rangka menyambut
bulan Ramadan ini di beberapa wilayah di Indonesia juga memiliki tradisi menyambut Ramadan yang macam-macam. Di Semarang ada namanya Dukderan, di Kudus ada namanya Dandangan, di Jakarta katanya ada namanya Unggahan, ya, dan seterusnya, yang dalam konsep Islam mungkin disebut dengan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu seakan kata dengan marhaban ya Ramadan itu selamat datang bulan Ramadan. Yang kedua, budaya juga menjadi media dakwah yang efektif dalam berbagai bentuknya. Misalnya budaya dalam bentuk kesenian, ada sastra, misalnya arsitektur, tradisi lokal, itu menjadi sarana penyampaian nilai-nilai ajaran Islam yang efektif, yang saya kira santun dan juga adaptif dengan berbagai macam perkembangan di masyarakat. Kita juga berharap dengan kebudayaan, dengan kesenian, nilai-nilai Islam yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa lebih mudah diterima, bisa lebih mudah untuk dipahami, lalu kemudian dilaksanakan. Karena itu dalam konteks kebimasan Islam, kami berharap bahwa tugas dan fungsi Bimas Islam betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kami mengambil tagline Bimas Islam beragama secara baik, lalu juga beragama yang berdaya, artinya setiap umat beragama harus kuat. Lalu yang ketiga adalah beragama yang berdampak. Jadi semua yang kita lakukan, kami berharap dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, baik berupa mungkin ekonomi atau pemahaman keagamaan yang jauh lebih baik dan seterusnya. Lalu yang ketiga, dari prinsip deklarasi Istiqlal, kalau kita lihat dari perspektif budaya, nah di dalam Kementerian Agama, saya kira kawan-kawan sudah tahu persis ya, adanya misalnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu salah satu indikatornya itu ramah terhadap budaya dan tradisi lokal. Jadi ada 4 indikator dalam moderasi beragama. Satu, komitmen kebangsaan. Yang kedua itu toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah, yang keempat ini ramah terhadap budaya lokal atau tradisi lokal. Artinya moderasi beragama bisa mendorong agar kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, tidak dipertentangkan. Saya kira 3 prinsip itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Barangkali kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.